Halo pendengar setia podcast Manifest. Kembali lagi dengan kita di podcast Manifest Season 3 episode 2. Tapi sebelum lanjut nih, mungkin kita boleh kenal-kenalan lebih dulu gitu ya. Iya benar banget Resi, seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang. Yang kenal udah disayang belum nih? Bisa aja kamu, Din. Oke, mungkin boleh kita perkenalan lebih dulu ya. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Tracy Odelia Kurniawan, Manifestor Angkatan 2022. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama partner kece aku, yaitu... Hai semuanya, kenalin aku Adina Putri, aku dari Manifestor Angkatan 2022. Terus ngomong-ngomong nih Tres, aku mau tanya dulu nih sebelumnya sama kamu. Ini kamu pertama kali ya jadi podcaster? Iya bener. Wah, gimana nih perasaan kamu? Wah, jujur aku deg-degan ya, tapi juga lebih excited gitu. Nice sih. Ya sih sama, aku pertama kali juga kayak kamu deg-degan banget. Sebenarnya sekarang juga masih deg-degan, tapi lebih better dari episode pertama. Iya bener, karena setelah kita melewati suatu proses tuh, biasanya kita bisa berkembang jadi lebih baik lagi guys. Iya benar banget. Dan kebetulan nih, buat kalian yang pengen belajar seputar dunia pers, jurnalistik, content creating, kalian bisa banget join LPM Manifest. Karena kita bakal belajar banyak banget hal, mulai dari content creating, copywriting, public speaking, dan lainnya. Oke, join ya guys, jangan lupa. Din, tau nggak? Apa Hari tuh? ini tuh kita berdua bakal bawain topik spesial. Kenapa spesial ya, Tres? Pastinya spesial, karena hari ini pun hari yang spesial, Din. Kenapa spesial? Bukannya hari ini kayaknya bukan ulang tahun kamu deh. Emang hari ini bukan aku yang ulang tahun, tapi hari ini adalah tanggal 2 Mei dan kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yeay. Wah, kalau hari ini hari pendidikan, pastinya topik hari ini nggak bakal jauh dari topik pendidikan ya, Tres? Iya, benar. Kira-kira kita bakal bahas topik apa ya hari ini? Hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kita bakal ngobrol bareng seru-seruan dengan tema Manifest Tips, Intip Rahasia Lulus Beasiswa. Mantap. Dan hari ini pun kita bakal ngundang narasumber kita yang cantik dan tentunya berprestasi nih, Tres, untuk mengulik tentang beasiswa. Bener banget, keren banget loh kakak-kakak cantik ini. Jadi teman-teman stay tune dengerin podcast kita dari awal sampai akhir, terutama bagi kalian nih yang pengen banget join beasiswa. Tapi jangan lupa nih Tres, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube LPM Manifest. Dan juga jangan lupa buat dengerin podcast LPM Manifest di Spotify. Oke, pastinya kalian udah gak sabar kan? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Dina dan Kak Safa. Halo Kak. Hai. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Mungkin sebelumnya Kak Dina sama Kak Safa bisa kenalin diri ke teman-teman yang nonton di rumah. Oke, kenalin teman-teman semua. Nama aku Aura Safa Halila, aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan tahun 2020 dan aku dulu juga anggota Manifest, sampai sekarang juga masih anggota. Wow, mantap banget. Keren. Jadi sebelumnya Oke, halo teman-teman semua, kenalin, namaku Nina Maharani, aku biasa dipanggil Nina. Aku mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2020. Aku sama kayak Aura juga anggota LPM Manifest loh. Oke, terima kasih buat perkenalannya Kak. Kalau boleh tahu nih kakak-kakak sekarang kesibukannya apa ya? Mungkin boleh dari Kak Nina. Oke, kalau dari aku sendiri, akhir-akhir bulan ini, dari bulan Januari kemarin sampai minggu kemarin, 2 minggu lalu, itu aku lagi bolak-balik ke luar kota. Jadi dari Malang terus ke luar kota, kayak ke Bandung sama ke Jogja. Itu ikut rangkaian dari pelatihan beasiswa Jarum, kayak gitu. Dan kalau untuk kesibukan di kuliah, itu aku cuman fokus di akademik aja sih. Karena kan aku udah hampir tingkat akhir ya, udah semester 6. Jadi mulai fokus untuk akademik, kayak gitu sih. Bener-bener. Kalau Kak Safa gimana? Nggak jauh berbeda dari Kak Nina ya. Kalau aku kesibukannya ya mungkin karena udah mahasiswa semester 6, jadi harus fokus ke kuliah, ke akademik. Ya banyakin belajar aja sih di semester ini. Dan kalau untuk kesibukan di luar kuliah, kesibukannya sekarang ada di Genbi. Ya mungkin beberapa kegiatan Genbi gitu aja. Wah, semangat semua ya Kak. Semoga semuanya lancar. Amin. Oke, mungkin setelah kita udah kenalan dan juga udah tahu kesibukan dari Kak Nina dan juga Kak Safa, mungkin langsung masuk ke topik kali ini aja, hari ini aja ya, Tres? Iya, benar.
Jadi seperti yang kita tahu, Kak Nina dan Kak Safa ini adalah penerima beasiswa, guys. Mungkin Kak Nina dan Kak Safa boleh nih kasih tahu teman-teman yang nonton, Kakak nerima beasiswa apa dan diterimanya di tahun berapa? Boleh Kak Safa dulu? Oke, jadi aku penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan aku menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu sejak tahun 2022. Wah, keren banget. 2020 ya, 2 ya. Iya. Betul. Kalau Kak Nina? Kalau dari aku sendiri, aku penerima beasiswa Jarum Plus dan aku sama kayak Aura itu keterimanya di tahun 2022. Cuman untuk kegiatannya itu dimulai tahun 2023. Berarti baru-baru ini dong ya? Iya, dimulai dari Januari kemarin. Wah, baru ya. Bener-bener. Mungkin kakak-kakak bisa kasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton apa sih beasiswa Jarum dan juga apa itu beasiswa Bank Indonesia. Mungkin boleh dari Kak Safa terlebih dahulu. Oke, jadi jadi beasiswa Bank Indonesia pastinya beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia, dan ini beasiswa Bank Indonesia ini untuk mahasiswa di universitas dan juga di universitas perguruan tinggi negeri dan swasta, dan juga ada yang untuk beasiswa SMA, dan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi setiap kota-kota yang ada di Indonesia tuh ada, Malang ada, Surabaya ada, kayak gitu. Jadi adalah beasiswa Bank Indonesia dari Indonesia yang ujung sampai yang ujung lagi. Merata Iya, gitu merata, ya. ya. Wih, mantap. Kalau Kak Nina? Oke, kalau dari beasiswa Jarum Plus sendiri itu adalah hampir sama sih, bedanya kalau dari beasiswa Jarum ya dari Jarum Foundation kayak gitu. Dan beasiswa ini memang udah berdiri sejak lama dari tahun 1984. Dan bentuk dari beasiswa ini tuh memang beasiswa prestasi. Jadi di sini untuk teman-teman scholarship hunters nih yang mungkin merasa kayak perekonomiannya tuh menengah atau bahkan menengah ke atas tuh kan pasti susah ya pingin dapat beasiswa, tapi kan pasti ada beberapa beasiswa tuh yang kriterianya mungkin harus orang-orang yang kekurangan dalam ekonomi, tapi di sini Jarum memang memberikan bentuk beasiswa prestasi kayak gitu. Dan yang membedakan Jarum dengan beasiswa lain yakni nggak cuma dikasih dana tunjangan aja, tetapi kedepannya Jarum juga memberikan pelatihan yang untuk meningkatkan soft skill dari para penerima beasiswanya kayak gitu. Jadi ada target tersendiri dari Jarumnya untuk menjadikan penerima ini nanti untuk menjadi pemimpin di masa depan kayak gitu. Wah, Wah, menarik keren banget ya, banget. Tres. Wah, aku sangat tertarik banget sih sama beasiswa-beasiswa yang kakak-kakak terima ini. Terutama tadi dari Kak Nina itu ada benefit tentang pelatihan ya Kak. Mungkin kakak boleh jelasin gitu Kak, pelatihan apa yang dimaksud di situ? Oke, kalau untuk pelatihan soft skill sendiri, jadi di Jarum tuh ada 3 yang wajib. Jadi yang pertama tuh ada character building, di mana nantinya kita tuh dilatih oleh, kalau waktu itu aku pelatihannya ada di Bandung, dan itu benar-benar dilatih sama memang pelatih khusus. Waktu itu aku TNI yang melatih, jadi benar-benar dilatih kayak how to be a good leadership, terus kemudian how to be a good character, bagaimana nantinya kita bisa bersaing, survive dengan industri 4.0 ini, karena kan yang seperti teman-teman tahu bahwa sekarang tuh kan udah zamannya digitalisasi yang banyak pegawai-pegawai manusia tuh banyak yang tersingkirkan oleh teknologi. Jadi apa yang membedakan kita dengan teknologi itu yaitu karakter kita kayak gitu. Nah, terus yang kedua tuh ada leadership development yang mana ini lebih ke pelatihan. Kalau yang tadi kan lebih berbicara soal disiplin, terus bisa beradaptasi kayak gitu. Cuman kalau yang leadership development ini contohnya pelatihannya kemarin itu kayak how to improve our public speaking skill, terus juga di situ kita juga diajarin lagi tentang how to be a good leadership with a growth mindset. Jadi benar-benar kalau yang awal itu tadi cuman pelatihan sama TNI yang gimana kita adaptasi dengan lingkungan yang kita nggak nyaman kayak gitu. Karena kan itu becek-becek, terus kita harus tinggal di barak kayak gitu. Nah, kalau yang leadership ini lebih mewah. Jadi kita waktu itu nginep di Hotel Bintang 5 yang mana tapi itu nggak cuma Hotel Bintang 5 ya, tapi tekanan struggle-nya kita disuruh penelitian dan langsung presentasi, dan kita gimana cara manage waktu juga diajarin di situ. Terus yang terakhir ada national building, itu lebih ke persembahan di akhir kita sebagai penerima beasiswa Jarum kayak gitu. Jadi nanti ada kayak persembahan budaya kayak gitu. Nah, itu untuk yang wajib ya. Cuman Jarum juga menyediakan yang ini sebenarnya bukan kegiatan wajib, tapi
sayang banget buat gak diikutin. Jadi yang pertama itu ada writing competition di mana nanti kita berlatih berlomba di situ. Jadi dilombakan. Tapi ini khusus untuk penerima beasiswa Jarum Plus tentang menulis kayak gitu, menulis esai. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian nanti ada presentasinya juga. Terus yang kedua, setelah itu ada international exposure. Nah, ini untuk teman-teman yang suka MUN kayak gitu, suka yang ala-ala sidang PBB. Nah, itu di situ Jarum juga memfasilitasi untuk teman-teman yang tertarik berhubungan dengan MUN seperti itu bisa difasilitasi. Untuk yang tahun ini itu mereka lagi bersaing di Harvard kayak gitu. Itu ada 10 orang perwakilan dari Jarum dan itu dibiayain semua dari pelatihannya terus sampai nanti di luar negerinya kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada social empowerment yakni pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita di sini Jarum juga bukan hanya untuk penerima beasiswanya tapi juga untuk pengabdian ke masyarakatnya juga ada impact-nya kayak gitu sih untuk kegiatan dari Jarum sendiri. Berarti semua kena ya Kak? Iya, Maksudnya benar. benefitnya itu rata gitu. Iya benar. Wah, keren banget. Dan itu spesial pun nggak dikenain biaya. Enggak, jadi aku berangkat dari Bandung kemarin, dari Jogja benar-benar udah disediain semua, bahkan dari perintilan tasnya pun tuh udah disediain koper, terus habis itu backpack, benar-benar kayak disediain semua dari transportasi juga dari Jarum juga menyediakan tuh bukan yang apa ya, bukan yang kita tuh benar-benar dibikin nyaman gitu. Bahkan kereta aku kemarin eksekutif full PP, jadi kayak benar-benar dibikin nyaman dari kitanya gitu. Wah, tadi dengan benefit yang banyak banget dari beasiswa Jarum Plus oleh Kak Nina, sekarang kita juga harus dengerin apa aja nih benefit dari beasiswa yang diterima sama Kak Safa. Halo Kak Safa, boleh dijelasin? Oke, sebenarnya benefit dari beasiswa Bank Indonesia tuh banyak banget. Pertama ya selain kita dapat bantuan finansial, kalau Bank Indonesia itu 12 juta selama 1 tahun. Jadi selama dapatnya tuh 2 semester. Dan yang selanjutnya kita dapat relasi karena GNB itu kan di wilayah Malang ini ada 4 ya. Yang pertama ada Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, terusan ada Universitas UIN dan ada Unuja itu dari Probolinggo. Kenapa kok Unuja masuk? Karena Probolinggo tuh masuk salah satu wilayah dari Bank Indonesia Malang gitu. Jadi relasinya tuh benar-benar dapat banget ya karena keseluruhan total anggota GNB Malang itu ada 275. Jadi per universitas itu ada 75. Dan itu terdiri dari beberapa fakultas. Jadi kayak nambah teman. Kalau misal kita mau main, kita mau ikut lomba itu kayak enak banget. Oh, kamu pernah ikut lomba, jadi kita bisa sharing-sharing gitu. Terus kan kita juga bisa kenal dari univ lain, karena di GNB ini kita sering ada kegiatan ya, karena ada kegiatan wajib dan ada kegiatan inisiatif. Kalau kegiatan wajib itu kegiatan yang dari BI-nya langsung, jadi kita harus ikut. Kebanyakan tuh kegiatan online atau kalau semisal Bank Indonesia tuh melakukan peresmian produk-produk, kita diundang. Terus kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai univ, itu kayak seneng banget gitu karena kita bisa mengenal berbagai karakter ya, dari karakter yang semisal di UB tuh orangnya hedon-hedon gitu, atau enggak kalau yang di UIN kita bisa belajar nih teman-teman UIN agama kayak gitu, kita bisa saling sharing gitu. Dan yang ketiga kita dapat pengalaman dan juga wawasan karena selain kita dapat benefit secara finansial, di BI itu mereka memberikan fasilitas kita untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill kita. Jadi selain kita dikasih uang nih sebesar 12 juta, setelah itu kita tetap dikasih karena setiap kegiatan itu sebelum kita diresmikan jadi anggota GNB kita harus mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan. Jadi yang pernah aku ikutin yang pertama tuh leadership. Waktu itu yang memberikan materi leadership itu, salah satu leadership itu ada public speaking ya, itu yang memberikan langsung itu adalah Choky Sitohang. Iya benar, jadi kayak udah nangkep banget gitu loh, walaupun itu secara online karena kegiatan dari GNB 2022 itu online ya, nggak tahu kalau 2023 karena udah nggak pandemi pasti dilakukan secara luring gitu. Jadi waktu itu salah satu pematerinya adalah Choky Sitohang. Jadi dari teman-teman GNB kalau semisal waktu itu juga ada kompetisi public speaking nih. Jadi kita bisa langsung melatih public speaking di depan Choky Sitohang dan kita kayak langsung dikomentari nih, bagus nggak, kurang apa, kritik dan saran. Jadi kayak benar-benar berkesan waktu itu buat aku. Terusan yang selanjutnya pengalamannya kita waktu itu dikasih beberapa pengalaman seperti bagaimana
cara kita menggunakan Excel, terusan juga kepenulisan dan masih banyak lagi ya. Dan selanjutnya waktu itu dari leadership juga, kita juga ada leadership seluruh Genbi yang ada di Malang disatukan di leadership itu. Kita melakukan outbound seru-seruan, jadi kayak kita di situ juga ada outbound, lomba-lomba di outbound, jadi kayak bener-bener kekeluargaan, bonding kita tuh di situ. Jadi karena waktu itu kegiatan itu sekitar bulan September atau Oktober, jadi itu pertama kali kita kumpul secara 275 orang kumpul dalam satu waktu. Jadi kayak bener-bener itu pengalaman yang paling berkesan. Dan untuk selanjutnya kita menambah pengalaman di bidang kebank sentralan. Bagaimana produk-produk dari Bank Indonesia, kita sebagai frontliners Bank Indonesia, kita dituntut untuk memperkenalkan produk-produk Bank Indonesia kepada masyarakat, seperti bagaimana penggunaan kris, cinta bangga paham rupiah, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita kayak sering nih dituntut untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana oke, sekarang udah era digital nih, kita harus lebih efektif dan juga efisien dalam bertransaksi nih, udah ada kris gitu. Dan juga bagaimana kita bertransaksi dengan rupiah, bagaimana kita menjaga rupiah, menyayangi rupiah, dan juga menggunakan rupiah dengan baik dan benar. Dan yang selanjutnya fasilitas, menurutku Bank Indonesia tuh kalau memberikan fasilitas nggak main-main ya, karena setiap kegiatan, semisal kita nih ada kegiatan daring pun, itu pasti ada penggantian uang kuota. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot, aku nggak ada kuota, nggak ada wifi, pasti nanti diganti. Setiap acara daring itu penggantian uang kuota itu yang sampai berhari-hari tuh ya. Terusan untuk uang transportasi pun kita juga dikasih nih, semisal yang hari ini ada acara di Batu, nah itu langsung ada penggantian uang transportasi. Dan kalau untuk kegiatan juga nggak perlu diragukan lagi, setiap kita kegiatan tuh fasilitasnya emang luar biasa nih. Aku nih dapat PDH nih gratis. Terusan waktu outbound juga dapat kaos sama dapat topi, dan konsumsi yang kayak apa ya, aku tuh yang paling berkesan di Bank Indonesia itu selama ini adalah konsumsinya tuh kayak enak-enak banget, kayak gimana ya, kayak nggak bisa digambarkan. Jadi kalau misal ikut kegiatan tuh pasti yang paling pengen aku cari adalah konsumsi, karena selalu enak-enak. Jadi kan kita sebagai anak kos tuh kayak, wah, aji mumpung ya. Setuju. Aji mumpung ya, aji mumpung. Jadi kayak makan kayak dibanyakin aja. Terusan selanjutnya aku juga pernah ketemu sama Cinta Laura, karena waktu itu di Matos kita ada acara Bank Indonesia launching sebuah produk dan diundang. Nah, di situ ada Cinta Laura. Jadi kayak kita tuh juga bisa ketemu sama tokoh-tokoh nasional gitu, karena artis, tokoh nasional yang terkenal pun juga pernah. Dan waktu acara di Genbi Jatim yang di Batu itu juga kita di Hotel Bintang 5. Kita udah dapet jaket, udah dapet banyak makanan selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Dan itu aku ketemu salah satu alumni Genbi, yaitu Dr. Gamal. Jadi di situ waktu pertama kali aku bertemu Dr. Gamal tuh di situ. Jadi kayak fasilitas tuh menurut aku sangat baik ya Bank Indonesia berikan fasilitas kepada semua penerimanya. Dan kalau Ina tadi kan ada beberapa aku tadi lupa namanya, tapi kalau di Genbi itu adanya leadership camp. Jadi ajang tahunan akhir tahun yang kita perwakilan dari setiap Genbi Korkom itu regional ketemu di salah satu forum, itu bisa ketemu dengan Genbi seluruh Indonesia. Dan di situ pemateri skala nasional, kita ditempatkan di satu tempat untuk mengikuti leadership camp itu. Jadi itu kegiatan akhir tahun. Tapi kalau untuk tahun kemarin kayaknya nggak ada deh gitu ya. Wow, benefitnya banyak banget. Iya. Dari setiap Berarti itu aktivitas. offline ya, Kak? Kalau yang tahun-tahun sebelum COVID itu offline, tapi kalau yang terakhir kali kata senior aku yang di Genbi itu online. Jadi kalau yang online itu semua ikut, tapi kalau yang luring itu nanti ada pemilihan lagi, dicari setiap wilayah itu 3 gitu untuk mengikuti. Perwakilannya Iya, gitu ya, perwakilan. Kalau boleh tahu nih, Kak, Kakak masuk perwakilan itu nggak, Kak? Kalau untuk tahun ini nggak ada ya, tapi kemarin aku ikut yang perwakilan leadership forum yang ada di Genbi Jatim. Jadi aku mewakili UB dan juga Genbi Malang ya. Keren banget. Keren banget, ya Kakak ampun. ini. Aku merasa bangga banget loh bisa ngobrol sama Kak Safa. Iya bener. Dan keduanya Kak Safa sama Kak Nina tuh Ini benar-benar juga luar biasa guys. Full. Keren. Nah, Kak, aku tadi kan udah dapet insightful banget nih dari Kak Nina juga sama dari Kak Safa. Itu pasti benefitnya kan banyak banget. Pasti ada perjuangannya kan. Nah, itu kalau boleh tahu
syarat-syarat apa aja sih Kak yang harus dipenuhi untuk pendaftar beasiswa? Kayak misal contohnya minimal IPK-nya berapa, minimal semester berapa saja yang bisa mendaftar, atau mungkin prestasi apa aja sih Kak yang bisa kita cantumin biar bisa lolos beasiswa itu sendiri. Mungkin boleh dari Kak Nina terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya dari Jarum sendiri itu yang utama itu harus universitas tersebut bermitra dengan Jarum. Kayak gitu, itu yang pertama. Jadi itu udah lengkap banget di webnya, bisa dari perguruan negeri sama perguruan swasta, perguruan negeri swasta kayak gitu. Nah terus untuk minimal IPK sendiri itu 3.00, kemudian itu wajib dari semester 4. Jadi untuk penerima beasiswa Jarum itu hanya bisa semester 4 dan itu periodenya 1 tahun. Jadi nggak bisa ikut 2 periode tuh nggak bisa, jadi cuman 1 tahun aja dan itu semester 4. Terus kemudian harus, sebenarnya ini ini jadi salah satu poin plus untuk teman-teman yang aktif mengikuti organisasi. Karena kan seperti yang aku jelasin di awal, bahwa untuk beasiswa Jarum ini aku pas waktu ngisi form itu sama sekali nggak ditanyain soal gaji atau foto rumah dan lain sebagainya, itu nggak ada. Jadi bener-bener full tentang gimana kamu aktif di perkuliahan. Terus juga kayak selain aktif perkuliahan, maksudnya kayak organisasi atau kamu ikut pelatihan-pelatihan yang untuk menunjang akademikmu kayak gitu. Nah kemudian untuk sistem seleksinya sendiri itu kalau dari Jarum itu menurutku jujur ini lumayan ketat. Karena untuk pendaftar tahunku sendiri, tahun 2022 tuh ada 13.000 orang dan yang diambil satu angkatan tuh hanya 500 kayak gitu. Jadi benar-benar kuotanya itu benar-benar sedikit. Tapi untuk Jarum ini itu tersebar dari Papua sampai Aceh kayak gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Karena ini bisa dibuktikan dari kegiatan yang aku lakukan. Jadi untuk kegiatan Jarum tuh memang tersusun atas batch-batch. Jadi dari batch 1 sampai batch 8 kayak gitu kan dari setiap kegiatan. Nah, itu kita benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita benar-benar belajar budaya baru. Kayak waktu itu aku sama anak dari Papua. Jadi aku benar-benar nanyain dia kayak, kamu pernah ke Raja Ampat nggak sih? Kayak gitu. Jadi kita memang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Nah terus untuk syaratnya administrasi pastinya tuh sama kayak beasiswa yang lain ya. Kayak tidak menerima beasiswa lain itu wajib ya. Karena kan jarang nggak sih beasiswa, maksudnya pasti jarang banget yang kayak harus 2 beasiswa, pasti BI juga nggak boleh kan 2 beasiswa. Mungkin karena takut bentrok kali ya Kak. Iya benar, pasti kan 1, jadi tidak menerima beasiswa lain itu keterangan biasanya dari rektorat atau kemahasiswaan kayak gitu. Terus kayak surat keterangan aktif organisasi kayak gitu, sertifikat-sertifikat. Terus juga kalau di Jarum sendiri itu wajib mengumpulkan form pendaftaran sama sertifikatnya itu difotokopi semuanya dan dikirim ke regional masing-masing. Nah karena kita UB ini di Malang, jadi ikut regional Surabaya. Jadi itu sih yang bikin ketar-ketir, karena kan aku harus ngirim pakai ekspedisi dan aku orangnya kan bener-bener kayak overthinkingan gitu ya. Aduh ini gimana kalau ekspedisinya nggak nyampe atau tiba-tiba kayak overload ekspedisinya saat itu dan terlambat buat nyampe, kan itu pasti bakalan bisa jadi peluang kan kayak gitu. Jadi aku bener-bener necting banget. Nah itu untuk syarat administrasinya. Terus yang kedua itu ada bentuk tes online, itu bentuknya psikotes. Jadi isinya waktu itu aku ada kuantitatif sama tentang kepribadian kayak itu, dan di situ struggle-nya itu aku harus mengerjakan bener-bener cepet banget, dan tuh waktu itu kameranya nyala, jadi kita nggak bisa kayak ada orang lewat di belakang atau gimana, jadi bener-bener harus sunyi. Karena kalau misalnya ada orang yang lewat takutnya tuh pakai joki atau dibantu gitu dalam pengerjaannya. Jadi benar-benar itu sih, belum lagi dari sisi waktunya itu benar-benar cepat banget. Jadi soalnya banyak dan waktunya cepat. Jadi kebayang nggak rasa paniknya? Kebayang. Ya kan? Jadi iya benar. Jadi kayak simulasi UTBK aku rasa kayak tuh aku benar-benar ngejainnya gemeteran banget, karena kan itu kuantitatif kan ngejain cepet. Jadi aku inget banget waktu itu soalnya tuh ada penjumlahan dan pengurangan secara cepat. Jadi angkanya bukan angka yang kayak 1 tambah 2 tambah 3, enggak, tapi benar-benar puluhan dan bahkan ratusan. Jadi kebayang nggak aku harus ngijirnya gimana. Terus habis itu ada yang tentang pola bilangan kayak gitu, jadi bilangan selanjutnya apa kayak gitu. Itu sih yang menurut aku yang banyak menggugurkan calon penerima beasiswa Jarum itu di bagian tes online-nya itu. Karena memang sesusah itu menurut aku. Tapi kalian jangan takut, karena menurut aku nggak ada yang nggak mungkin nggak sih. Dimana kita berusaha dan effort, apalagi dengan bantuan doa juga pasti bakalan bisa kayak gitu. Terus yang terakhir itu wawancara atau interview. Nah untuk wawancara atau interviewnya sendiri ini ada beberapa, jadi pembina dari beasiswa Jarum tuh beberapa memang ada yang psikolog. Jadi memang kita dites interview langsung sama psikolog. Kalau aku waktu itu kebetulan dari pembina regional Bandung kayak gitu. Ada temanku yang berupa psikolog.
Jadi interviewnya di situ aku bener-bener deg-degan banget karena maksudnya apa ya, aku tuh takut apa yang aku omongin salah atau aku omongin tuh terlalu nggak make sense gitu loh. Jadi gimana caranya di situ aku tipsnya waktu itu waktu aku interview tuh aku bener-bener ngeliatin semua di YouTube dan apa ya, tarik nafas, hembuskan nafas, sama aku kayak peregangan mulut gitu loh biar nggak belibet ngomongnya kayak gitu. Itu sih tesnya. Jadi beberapa yang menurut aku yang banyak menggugurkan itu ada di tes psikotes itu. Oh gitu. Iya. Tapi sebelumnya kakak udah tahu nih kak, ada tes itu. Soalnya dijelasin, jadi di webnya, oh ya ini untuk teman-teman, ini just for information aja, bahwa sekarang Jarum ini lagi open registration sampai bulan Mei, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan beasiswa Jarum, bisa mendaftar, mulai disiapkan administrasinya, kemudian mungkin bisa latihan tuh, siapa tahu lolos. Jadi untuk pengumuman dari beasiswa Jarum itu per seleksinya tuh bertahap. Kebayang nggak jadi deg-degannya gimana? Iya. Kebayang. Jadi aku tiap hari kayak stalking IG-nya dari Jarum, kayak bener-bener stalking, kayak baca komentar kok udah ada yang dikirim seleksi online ya, tes online kok aku belum. Jadi bener-bener kayak ya aku nggak lolos apa ya, kayak gitu. Iya, Kak. Apakah aku nice try? Jadi tuh kayak bener-bener aku mikir kayak oh ternyata ada gilirannya kayak itu. Cuman kayak itu bikin deg-degan banget gitu iya loh. sih, pasti. Dan itu bener-bener bertahap. Jadi tes online terus kemudian interviewnya. Jadi kayak bener-bener bertahap kayak gitu. Jadi semuanya udah dijelasin di web kayak tes online-nya tuh bakal ngapain kayak gitu. Makanya aku udah tahu. Berarti syaratnya complicated juga ya kak? Iya, Cuman bener. kayaknya kita masih punya waktu untuk mempersiapkan semua itu ya kak? Iya, Untuk bener. teman-teman yang lagi nonton juga. Iya. Nah boleh untuk Kak Safa sendiri gimana kak? Untuk Bank Oke, Indonesia, kalau beasiswa Bank Indonesia. kalau Bank Indonesia itu termasuk beasiswa yang persyaratannya tuh nggak banyak. Kita nggak ada psikotes kayak B1 di Jarum tuh nggak ada. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada seleksi administratif dan seleksi wawancara interview. Jadi kalau untuk seleksi administratif itu yang menyeleksi adalah universitas masing-masing. Jadi kalau dari Bank Indonesia memberikan, oke, kita udah pembukaan nih. Jadi setiap universitas memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi internal di setiap universitas. Jadi kalau setiap universitas itu kalau PTN itu 75 yang bakal diambil, kalau PTS itu 50. Dan yang pertama kalau untuk administratif, yang pertama pastinya kalau mau daftar penerima beasiswa Bank Indonesia itu harus sesuai jurusan prioritas yang udah ditentukan oleh Bank Indonesia, kayak prodi ekonomi, hukum, kayak gitu-gitu. Itu yang bisa daftar. Selain itu kayak nggak bisa daftar, karena pengalaman aku di tahun ini daftar itu prodi-prodi di luar prioritas tuh nggak bisa daftar di SIAM. Jadi udah langsung dari SIAM-nya, dari TIK-nya itu udah disetting nih, nggak bisa daftar. Terusan yang kedua, disiapin nih berkas administratifnya. Yang pertama CV, motivasi letter, surat keterangan dari fakultas, rekomendasi dari fakultas, SKTM kalau semisal berasal dari keluarga yang tidak mampu, terus ada berkas-berkas prestasi kalau semisal memiliki prestasi. Selanjutnya ada slip gaji orang tua. Kalau semisal nggak ada slip gaji orang tua itu harus pakai surat keterangan penghasilan dari orang tua dan tidak menerima beasiswa lain, sama kayak beasiswa tadi, karena pastinya kita kalau semisal kita udah dapat beasiswa pastinya yang lain juga butuh kan. Nah itu salah satu alasan kenapa kalau udah dapat beasiswa kita nggak bisa daftar beasiswa yang lain, karena di semuanya itu pasti juga butuh. Terusan kalau untuk IPK sama kayak beasiswa 3,00 di skala IPK 4. Jadi itu terusan untuk seleksi wawancaranya, jadi nanti dari universitas kasih tahu nih di website resmi dari setiap universitas yang lolos siapa aja. Nah nanti yang lolos bakal mengumpulkan berkas secara hard file, dan setelah itu pengumuman dan kita ke tahap wawancara. Jadi kita nggak ada psikotes kayak beasiswa. Nah di wawancara itu menurut aku juga wawancaranya ya mungkin seputar ke bank sentralan dan juga seputar apa sih yang kamu tahu tentang GNB, dan yang paling penting kita sebagai calon penerima beasiswa itu harus memiliki kegiatan sosial, karena Bank Indonesia itu salah satu indikatornya setiap penerima tuh memiliki jiwa sosial, karena kita kan sebagai generasi muda, generasi milenial, kita sebagai agen of change juga. Jadi kalau semisal pernah ikut kegiatan sosial tuh sebagai nilai plus juga, dan kalau memiliki prestasi juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kalau kita ikut organisasi itu juga menjadi nilai plus, karena kalau semisal kita aktif di organisasi pastinya itu menjadi
jadi oh anak ini tuh memiliki kemampuan yang lebih dari teman-temannya gitu. Jadi kalau untuk seleksi, kalau kita aktif di organisasi itu menjadi salah satu poin pertimbangan. Tapi di sini banyak banget yang di seleksi administratif itu gagal karena berkas-berkasnya itu tidak memenuhi persyaratan. Semisal kalau untuk SKTM sama surat penghasilan orang tua itu harus minimal 3 bulan. Itu banyak yang dari tahun lalu, jadi udah kadaluarsa. Dan tantangan dari beasiswa Bank Indonesia tuh waktunya sangat mepet. Jadi kayak kita cuma dikasih waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sebegitu banyak berkas gitu. Jadi semisal dari dibuka nih hari Jumatnya udah tutup dan itu tidak ada perpanjangan. Jadi emang kalau tadi beasiswa kan lama ya, tapi kalau di administratif Bank Indonesia ini itu sangat singkat. Jadi itu sih yang membuat orang-orang tuh pasti kayak harus menyiapkan dari luar kota, pengirimannya kayak gimana. Bahkan yang udah lolos seleksi administratif tuh ada yang gagal karena dia telat ngirim gitu, ngirim berkasnya. Berarti kita secara nggak langsung dapat bocoran sedikit nih ya Kak. Benar. Dari Kak Safa, Dan buat kalau teman-teman. dan kalau semisal kalian mau daftar nih beasiswa Bank Indonesia, dari sekarang udah mulai disiapin nih berkas-berkasnya yang kayak motivasi letter, perbaikin CV kalian, ikut kegiatan-kegiatan sosial, kepanitiaan dan juga organisasi, disiapin dari sekarang udah bisa gitu. Insightful banget Kak. Mantap. Dari kakak-kakak tadi tuh aku dengerin sebenarnya dalam prosesnya tuh benar panjang ya Kak, dan tentunya meskipun cuma seminggu kan itu bukan 1 minggu yang mudah gitu. Benar. Jadi tantangan atau kendala apa yang kakak-kakak hadapi ketika kakak daftar beasiswa, dan terlebih gimana caranya menyelesaikan tantangan tersebut? Mungkin boleh dari Kak Safa dulu. Oke, kalau aku kan di periode pertama yang 2022 tuh tantangannya karena aku tuh masih hitungannya masih maba ya, maksudnya kita masih online, belum offline, jadi kita masih nggak tahu apa-apa nih gimana ngurus berkasnya ke akademik, gimana prosedurnya. Kita waktu itu aku juga belum tahu Genbi itu apa, Bank Indonesia itu apa, jadi benar-benar harus belajar. Terusan aku juga belum tahu gimana cara buat motivasi letter, dan itu benar-benar belajar dalam waktu singkat. Aku tuh tahu pengumumannya tuh Hamin 4 kalau nggak 5 hari itu baru tahu. Jadi aku menyiapkan tuh begitu singkat. Belum lagi aku minta surat rekomendasi ke fakultas tuh juga agak lama, dan aku gimana ya ngajuin prosedurnya banyak tanya-tanya, ini gimana sih cara mengajukannya. Jadi lebih kalau semisal kita ngajuin itu kan bolehnya semester 4 ya. Itu kita belum tahu bagaimana birokrasi pengajuannya tuh kayak gimana. Terusan juga bagaimana nanti di universitas apa yang harus kita lakukan setelah itu, karena kayak minim informasi pada waktu itu, karena aku mungkin juga kurang mencari informasi karena juga waktunya sudah mepet. Jadi aku yaudah menyiapkan apa yang aku bisa, aku siapkan. Terusan kalau yang untuk periode ini aku daftar itu lebih mudah lagi karena aku udah tahu gimana alur birokrasinya di fakultas, apa aja udah persiapkan. Jadi kalau untuk periode ini aku daftar itu aku udah nyiapin dari berbulan-bulan yang sebelumnya. Jadi di semester ini aku tinggal upload berkas aja sama cari beberapa berkas yang nggak bisa aku siapin di tahun lalu, kayak surat rekomendasi itu aku baru ajuin 1 minggu, tapi kalau untuk berkas yang lainnya aku udah ada gitu. Jadi lebih ke belajar dari pengalaman, karena kalau semisal karena Bank Indonesia tuh setiap wilayah tuh pembukanya beda-beda ya. Misal wilayah Jateng tuh dari bulan Januari udah oprek, udah pembukaan, tapi Jatim belum. Nah makanya kita tuh kayak bingung nih, Jatim kok nggak buka-buka. Terusan aku juga tanya nih ke temanku sama dari Korkom lain, oh belum dibuka. Terusan waktu itu wilayah Surabaya udah buka tapi Malang belum buka. Jadi kayak gimana nih, kapan nih? Jadi kayak yaudahlah, yang penting nyiapin berkas dulu, udah. Terusan itu aja sih yang perlu dipersiapkan. Jadi lebih ke kita memahami bagaimana birokrasi biar kita nggak bingung waktu mengajukan. Dan kayaknya itu kita harus pantengin terus ya Kak? Iya, Dan harus nggak pantengin ketinggalan terus. informasi gitu. Ya bahkan teman-temanku yang dari yang bukan penerima beasiswa itu kayak sering tanya kapan nih buka ya. Aku kan juga nggak tahu ya kapan bukanya. Walaupun kita juga nggak bisa tanya ke mentor karena kan kita sebagai Genbi itu ada mentornya. Nah mentornya kayak udah tunggu aja. Tapi kita kan terus diteror sama orang-orang. Kapan nih dibuka? Kayak aku nggak bisa kasih jawaban. Aku cuma bisa ya udah tunggu aja, follow Instagram Bank Indonesia ataupun Genbi gitu. Kalau Kak Nina sendiri gimana Kak? Apa aja tantangannya? Kalau dari aku tantangan eksternalnya karena kita satu fakultas pasti sama ya soal birokrasi yang sedikit lama kayak gitu. Cuman kalau aku sih lebih ke internal aku sendiri. Karena jujur aja sebenarnya untuk beasiswa Jarum ini
aku bukan yang mendaftar beasiswa Jarum langsung. Aku sempat daftar beasiswa lain sejak maba kayak gitu. Dan itu memang tidak ada yang rezeki. Jadi menurut aku itu lebih dari internalku sendiri karena aku harus membangun kayak rasa optimisku itu jujur susah. Karena yang aku bayangin sebenarnya untuk para scholarship hunters apalagi yang udah pernah gagal sebelumnya, itu kan pasti kayak nyiapin persyaratan lagi, ntar gagal lagi, kayak gitu. Pasti kan pikirannya kayak gitu. Cuman kalau menurut aku, kalau misalnya kita nggak mencoba, gimana kita tahu gitu hasilnya. Jadi untuk teman-teman mungkin di luaran sana yang dulu pas maba, pas semester 1, 2, 3 yang sempat daftar beasiswa tapi belum rezeki, menurut aku dicoba aja beasiswa apapun itu yang sedang buka gitu. Tetap optimis, keep trying and be the best kayak gitu. Jadi coba dan berusaha jadi yang terbaik karena salah satu kutipan yang aku ambil dari pelatihan leadership development adalah skill plus effort sama dengan sukses. Jadi untuk teman-teman yang misal kalian punya skill apapun itu tapi kalian gak ada effort sama sekali buat entah itu ngembangin atau untuk improve lebih baik lagi, itu sama aja bohong gitu loh. Tapi sama kayak kita mendaftar beasiswa, kalau misalnya kita skillnya banyak nih, pengalaman organisasinya banyak, tapi kita nggak ada effort buat daftar, kayak ih mager nggak sih, banyak persyaratan, bener nggak ada inisiatif buat cari di di IG kayak gitu, informasi-informasi ya sama aja nggak bakalan bisa kayak gitu. Jadi benar-benar effort itu harus ditanemin di diri kalian kayak gitu. Apalagi komitmen itu yang susah. Ketika kita udah lolos administrasi, pasti pas tes tulis kayak, ih tes tulis apa ya, psikotes, psikotes palingan cuman gitu doang. Pasti kayak gitu kepikirannya, kayak psikotes tuh kepribadian gak sih, jawab aja sesuai kita, padahal iya menganggap remeh, padahal di situ kita ada tes kuantitatif, ya itu menurut aku perlu latihan sebelumnya, banyak-banyak latihan kayak gitu. Jadi lebih ke internal sih kalau aku tantangannya. Oke. Tadi keren-keren banget syaratnya. Iya benar banget. Berarti dari kesuksesan kakak ini juga ada tantangan yang kakak-kakak ini sendiri lewatin ya, Tres? Iya bener, hebat banget sumpah kak, keren. Dan tadi banyak banget ya kak yang harus dipersiapin gitu. Dari kakak sendiri ada nggak kira-kira strategi buat kita dalam mempersiapkan, contohnya mungkin motivation letter atau mungkin buat psikotesnya itu sendiri dan bahkan tahap dari wawancaranya gitu ya? Mungkin mulai dari Kak Saka dulu. Oke, kalau untuk strategi tuh menurut aku yang paling penting di motivasi letter atau motlet itu yang pertama sebenarnya tuh kita bisa browsing nggak sih Nin, gimana cara membuat motivasi letter untuk beasiswa tuh banyak banget. Iya, Itu di Google banyak banget, bahkan waktu aku pertama kali daftar di periode 2022 aku tuh aku cari di Google, tapi aku banyak tanya-tanya ke Kating gimana sih cara buat motlet yang bagus. Jadi dari Google aku compare sama gimana dari Kating. Yang pertama kalau semisal ini tips dari aku ya, itu trik nih. Yang pertama kita perkenalan. Jadi kita bisa buat perkenalan di paragraf pertama. Sebelumnya pastinya kita kayak tulis nih ditujukan kepada siapa, kayak gitu. Terusan judulnya tuh apa, terusan kasih email kita di bawah nama kita, dari mana kita berasal, dari univ mana, fakultas apa, tahun berapa, kayak gitu. Terusan di bawahnya di paragraf pertama kayak perkenalan nih siapa kita. Setelah itu apa yang membuat kita pengen daftar beasiswa yang bersangkutan, terusan apa yang kita ketahui tentang beasiswa yang bersangkutan, alasan apa kita daftar kayak gitu. Terusan yang paragraf kedua kayak perkenalan, lebih ke personal kita tuh dari fakultas apa sih, univ mana, IPK kita tuh berapa di semester ini. Terusan yang paling penting tujuan kita ikut beasiswa tuh apa, karena kalau di aku dulu kayak tujuanku ya udah aku pengen dapet beasiswa kayak gitu-gitu. Terusan ada kalau misal dari keluarga yang tidak mampu bisa menjelaskan bagaimana kondisi finansial keluarganya kayak gitu-gitu, kayak penghasilan orang tua. Terusan masalah-masalah, kalau ada masalah bisa disampaikan. Terusan di paragraf selanjutnya kalau aku lebih ke bagaimana kita berekspresi di kampus, kayak kita ikut kegiatan apa aja, aktif di apa aja, ikut kegiatan sosial apa aja, itu bisa kita tulis di situ. Terus kalau kita ada prestasi, ya udah kita tulis kita pernah ikut lomba apa aja, kita menang di kompetisi apa aja, itu bisa. Terusan yang paling penting kontribusi kita untuk beasiswa itu apa. Jadi kontribusi yang kita mau kita buat tuh apa. Kalau semisal Bank Indonesia, udah kontribusi kita sesuai dengan tujuan visi misi Bank Indonesia. Bisa aja kita bisa nih sosialisasi KRIS ataupun
produk-produk Bank Indonesia yang lain. Terusan di bagian selanjutnya pastinya penutup kayak ya udah penutup kenapa kok kita harus diterima di beasiswa gitu. Terusan yang paling penting di motivasi letter tuh lebih kamu memberi apa sih ke Bank Indonesianya atau ke beasiswa yang bersangkutan. Terusan kamu tonjolkan kamu aktif organisasi, itu yang paling penting, dan juga kegiatan sosial. Pasti itu bakalan dilirik kayak gebrakan-gebrakan apa yang bakal kamu berikan sebagai generasi muda Indonesia dan juga sebagai penerima beasiswa yang bersangkutan gitu. Dan untuk tahap wawancara kalau aku di Bank Indonesia itu pelajari tentang bank sentral, karena itu yang pasti bakal ditanyain sama mentor kita, kan yang menyeleksi langsung mentor dari Bank Indonesianya. Kita bakal ditanyai tentang ke bank sentralan, apa yang kamu ketahui tentang bank sentral. Terus kan kamu juga harus ada nih kegiatan sosial apa aja yang kamu ikuti, terusan organisasi apa aja yang kamu ikuti, kalau kamu ada prestasi apa, kayak gitu-gitu disiapin. Terusan apa yang kamu ketahui tentang Genbi itu kan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Terusan kontribusi apa, jadi kayak lebih ya tentang belajar bank sentral, apa sih bank sentral, tujuan bank sentral, 3 pilar utama Bank Indonesia tuh apa, kayak gitu-gitu. Itu sih kalau semisal strategi dari aku, jadi lebih ke CV, karena pihak universitas pasti juga melihat CV, background kita tuh apa, kita ikut organisasi apa, kita udah berkontribusi apa untuk kampus ini. Misal kita ikut organisasi kayak BEM atau atau kita ikut kegiatan yang lainnya, itu pasti yang bakal dilirik pertama adalah CV. Jadi bagus-bagusin CV-nya, terusan bagus-bagusin juga dari misal nih sekarang yang nonton masih maba atau masih semester 3, 4 itu menurutku masih maba tuh kalian harus aktif kegiatan di kampus, karena itu sebagai salah satu poin penting kalian mau ke daftar beasiswa atau magang kayak gitu sih. Jadi udah mumpung masih muda ikut banyak kegiatan. Iya, coba semua ya Kak. Bener. Pantang nyerah. Iya benar banget. Kalau Kak Nina sendiri? Kalau misalnya dari psikotes tadi kan udah aku jelasin kalau itu lebih ke kuantitatif sama tentang kepribadian. Nah kalau dari kuantitatif sendiri sih sebenarnya banyak banget contoh soalnya, bener banget itu salah satu soal UTBK juga. Jadi banyak latihan kayak pola bilangan, terus cara menghitung cepat penjumlahan sama pengurangan, dikasih timer kayak gitu. Itu benar-benar menurut aku perlu latihan sih sebelumnya. Jadi ketika pengumuman seleksi administrasi itu waktunya memang waktu itu memang sedikit agak lama sih, sekitar 2 minggu, nggak lama ya, tapi kan tuh lumayan ya 2 minggu sampai 3 minggu itu kita bisa latihan terus kayak gitu, kayak cara penjumlahan dan pengurangan secara cepat. Jadi kita nanti di timer biar waktunya pas dan bisa menjawab semua soal kayak gitu. Tapi kalau soal kepribadian, ini aku sempet banyak tanya-tanya ke temanku yang jurusan psikologi kayak gitu, tips cara mengerjakan psikotes di bagian kepribadian tuh kayak gimana sih. Ternyata tuh sebenarnya nggak butuh latihan, kan itu banyak tuh kayak contoh-contoh soal-soal psikotes yang ada kepribadiannya. Itu sebenarnya kayak sebenarnya bukan percuma ya, cuman menurut anak psikologi itu semua ada alat tes ukurnya sendiri, belum tentu yang Jarum pakai itu yang ada di internet itu. Jadi kalau soal kepribadian itu sebenarnya balik ke bagaimana diri kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu dibagus-bagusin. Itu memang ada beberapa kayak misal contoh kamu ini orangnya sensitif, lebih cenderung sensitif. Cara kamu mengungkapkan emosi itu kayak gimana, nangis kah, marah kah? Nah itu jawab secara jujur, jangan dijawab sabar kayak gitu, tapi jawab sesuai dengan diri kamu kayak gitu. Itu aku bener-bener waktu kepribadian itu ngisi sesuai diri aku gitu, nggak ada yang aku tipu-tipu, aku bagus-bagusin, itu nggak ada. Kalau misalnya itu memang kekurangan aku ya aku tulis di situ kayak gitu. Jadi di situ penilaian dari kepribadian itu dari psikolognya sendiri itu bisa menilai kamu itu konsisten nggak sih jawabannya. Jadi kalau misalnya kamu bagus-bagusin di awal, terus nanti bagian kelemahan pasti nanti nggak sinkron jawabannya. Makanya itu banyak yang nggak lolos karena mereka tuh banyak yang mungkin ngebagus-bagusin jawaban. Jadi jadilah diri sendiri aja pas ngerjain kayak gitu. Itu untuk tes psikotes ya. Kalau misalnya untuk interviewnya sendiri, yang tadi membedakan kan kalau Bank Indonesia kan lebih ke bank sentral ya, gimana kita tahu tentang bank sentral. Tapi kalau tentang beasiswa Jarum ini bukan bagaimana kita tahu tentang Jarum, tapi tentang diri kita lagi. Jadi benar-benar di situ tuh kita dikulik bagaimana diri kita. Jadi waktu itu aku sempat
semua di YouTube video tentang beasiswa Jarum yang lolos aku tonton dan sama sekali gak ada yang keluar pertanyaannya. Ya sebenarnya itu memang agak-agak tapi nggak apa-apa. Jadi tuh aku di situ latihan, oh ternyata ini yang ditanyain. Tapi ternyata bener-bener surprisingly pas hari H nggak ada yang ditanyain. Jadi bener-bener itu based on CV kamu, jadi benar-benar tentang diri kamu. Bahkan di situ aku ditanyain kenapa aku masuk EVA. Jadi benar-benar tentang diri aku gitu loh. Jadi nggak ada yang sama sekali keluar konteks. Jadi bagaimana kamu mengenal diri kamu kayak gitu. Bahkan aku waktu itu juga ditanyain gimana sih Nina kalau cara mengelola emosinya, kamu tuangin dalam bentuk apa kayak gitu. Jadi pas waktu interview tuh lebih kayak curcol sih jatuhnya. Jadi waktu itu aku nggak tegang sama sekali, soalnya tuh enjoy pembawaannya. Cuman itu ternyata yang malah terkecoh. Karena terlalu santai, malah kadang jawabnya kita tuh kayak seadanya, ini santai kayak gitu. Padahal kita justru ini juga tips ya untuk teman-teman scholarship hunters kayak gitu. Di interview kita harus menunjukkan excitednya kita, bagaimana kita pingin banget dapat beasiswa itu. Itu harus kita tunjukin kayak kalau misalnya keterima beasiswa ini, saya akan ini, saya akan berkontribusi ini. Di Motlet pasti juga kayak gitu kan. Jadi kita kasih tahu excitednya kita ketika nanti kita diterima. Jangan kayak jawaban template ya, pastinya nanti dapat uang tunjangan kayak gitu tuh kan kayak udah mainstream banget ya. Tapi kita kasih tahu kayak apa yang bakalan kita kasih ketika nantinya jadi penerima beasiswa kayak gitu. Kita kasih jawaban unik yang pastinya bisa kita implementasikan, jangan yang nggak make sense juga kayak gitu. Jadi lebih ke bagaimana diri kita aja sih kayak gitu. Oke. Berarti jujur terhadap diri sendiri aja ya Kak dalam ngerjain segala tahap-tahapannya. Hebat banget ya teman-teman, tadi itu dia syaratnya, kasih bahkan kakak-kakaknya sih udah ngasih tips nih buat kalian dari interviewnya, motivation letter, semuanya, tes psikologinya juga. Dan kira-kira dari kakak-kakak ada nggak pesan buat teman-teman di rumah nih, terutama yang pengen banget nih biar bisa dapat beasiswa? Mungkin dari Kak Nina terlebih dahulu. Ya mungkin di sini aku simpel aja untuk kalian para scholarship hunters, apapun beasiswanya yang kalian mungkin sekarang lagi struggle untuk mencari beasiswa, tetap think it, want it, and work for it. Itu aku selalu core value yang selalu aku jaga. Jadi ketika aku pingin sesuatu, aku selalu memikirkannya, menginginkannya, dan bekerja untuk mencapainya kayak gitu. Karena itu merupakan salah satu bentuk manifestasi juga. What you see is what you get. Itu yang aku terapin juga. Jadi apapun yang kamu bayangkan, apapun yang kamu lihat, itu bakalan apa yang kamu dapat. Jadi sering-seringlah untuk manifesting hal baik ke diri kamu. Jangan pernah pesimis dan selalu optimis. Keep trying and be the best. Kok kayak lagu ya Kak? I like it, I want it, I got it. Wih, mantap. Hebat. Itu saran yang bagus banget Kak. Oke, kalau dari Kak Safa sendiri gimana Kak tipsnya? Oke, kalau aku semangat dan terus mencoba aja. Karena apa ya? Kalau misal kita gagal di beasiswa ini, jangan nyerah. Karena rezeki orang tuh kan beda-beda ya. Kita nggak tahu rezeki kita di mana. Jadi kalau ada kesempatan, ada peluang, coba aja. Dan persiapkan dari sedini mungkin kayak tadi CV, perbaikin CV ya, yang paling penting, dan juga lakukan kegiatan-kegiatan positif selama kuliah itu aja. Dan menurut aku dengan nonton podcast ini nih udah langkah awal nggak sih Kak? Bener banget, Betul ini salah satu banget. langkah awal. Langkah awal buat join beasiswa. Bener, siapa tahu ntar ada yang lolos kan ya. Iya. Dari FH. Wih, Ya, nanti bagi-bagi ya, jangan lupa. Oke, mantap banget. Kita mau ucapin thank you buat Kak Nina sama Kak Safa buat closing statement yang luar biasa. Kita juga udah ngobrol seru banget tadi selama hampir sejaman ya. Tapi mengingat waktu kita yang terbatas, jadi harus kita udahin deh. Ya, sedih sekali. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah nonton podcast LPM Manifest episode kali ini. Dari awal sampai akhir, kami ucapkan selamat Hari Pendidikan. Semoga semakin banyak rakyat Indonesia yang bisa mengakses pendidikan dengan mudah, dan tentunya semakin banyak generasi muda yang berprestasi. Sekali lagi kita mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Nina sama Kak Safa ya udah nyempatin waktu buat jadi narasumber di podcast LPM Manifest kali ini. Terima kasih Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oh ya, untuk teman-teman juga aku ingetin lagi nih, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube LPM Manifest, dan juga dengerin podcast LPM Manifest episode sebelumnya di Spotify. Pantengin terus juga updatean terbarunya.
Aku Adina Putri dan Aku Tresya Delia. pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Bye-bye.